Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan kegiatan praktikum anatomi tumbuhan yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin dan hari Selasa ya, tergantung nanti shiftnya. Ada yang kebagian hari Senin, ada yang kebagian hari Selasa. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan praktikum ya, kalian wajib mempelajari terlebih dahulu ya lembar kegiatan yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Ada 3 lembar kegiatan. Yang pertama tentang organ akar, yang kedua tentang organ daun, batang, dan yang ketiga tentang organ daun. Jadi praktikum kita nanti di lab itu semuanya terkait dengan organologi. Nah, sebelumnya kalian harus membaca terlebih dahulu lembar kegiatan yang sudah disiapkan. Ya, kalian baca capaian pembelajarannya apa, kemudian indikator pembelajarannya, kemudian masuk ke identifikasi masalah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Di situ ada perintah, lakukanlah observasi terhadap beberapa tayangan yang disediakan. Nah, ini silahkan nanti Anda lakukan sendiri di rumah, ya. Misalnya di sini kalian disuruh untuk mengamati gambar penampang belintang akar ziamais, kemudian penampang belintang akar helianthus. Jadi kedua gambar ini sebetulnya ingin memperlihatkan bagaimana struktur anatomi akar monokotil dan struktur anatomi akar dikotil. Ziamais untuk monokot dan helianthus untuk dikot. Ya, nah kalian bisa lihat ya di bahan teori yang sudah Bapak berikan. Di situ ada kan ya bagaimana penampang belintang akar ziamais, bagaimana penampang belintang akar helianthus. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu ya, baca terlebih dahulu ya, karena nanti di awal mungkin ada kuis yang terkait dengan ini gitu ya. Untuk batang juga sama, nanti untuk daun juga sama ya. Nah, setelah kalian memperhatikan ya, melakukan observasi penampang belintang akar ziamais ya, penampang belintang akar helianthus, harapannya Anda mendapatkan gambaran struktur anatomi akar dikot monokot seperti apa. Nah, selanjutnya kalian di sini dihadapkan pada pertanyaan penyelidikan yang ini sifatnya masih general ya. Di sini misalnya bagaimanakah struktur anatomi akar impomea ya, akar ubi jalar, bagaimanakah struktur akar napas anggrek, bagaimanakah struktur anatomi akar eceng gondok ya. Jadi ini adalah pertanyaan penelitian yang sifatnya masih umum ya. Nah, tugas selanjutnya yang harus kalian kerjakan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum ya, nanti Anda bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya di WA, adalah di kolom berikutnya ya. Di situ ada pertanyaan apa yang akan saudara selidiki berdasarkan fenomena yang saudara amati serta cermati di atas ya. Jadi kalian tuliskan di situ apa yang akan saudara selidiki. Misalnya saya akan menyelidiki struktur anatomi akar impomea, saya akan menyelidiki akar napas anggrek ya dan eceng gondok misalnya. Nah, kemudian Anda buat pertanyaan penyelidikan yang sifatnya nanti lebih spesifik ya, pertanyaan penelitian yang nanti akan diinvestigasi atau diselidiki tapi yang lebih spesifik ya, yang lebih spesifik. Di atas sudah ada sebetulnya ya, misalnya bagaimanakah struktur anatomi akar tumbuhan impomea. Nah, di bawah Anda bisa di bawahnya ya. Jadi bolehlah ya, boleh nanti pertanyaan yang 3 di atas, yang ini ya, itu boleh dicantumkan, tapi di bawahnya itu ada sub-sub pertanyaan lagi ya, di bawahnya ada sub-sub pertanyaan lagi. Misalnya ya, pertanyaan umumnya, bagaimanakah struktur anatomi akar tumbuhan impomea? Nah, di bawahnya Anda rinci lagi. Misalkan ya, bagaimanakah
jaringan parenkim korteks yang ada pada akar tumbuhan Nymphomea. Bagaimanakah epidermis akar tumbuhan Nymphomea? Bagaimanakah endodermisnya? Bagaimanakah berkas pembuluh angkutnya? Atau silahkan yang lainnya, gitu ya? Atau silahkan yang lainnya, gitu. Jadi silahkan yang rinci, Anda buat yang rinci. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan menggait saudara, ya, menggait kalian untuk melakukan penyelidikan. Jadi ketika misalnya kalian nanti mengamati nih ya, mengamati penampang melintang akar Nymphomea, ya karena tadi ditanyakan bagaimana misalnya parenkim korteknya, epidermisnya, maka nanti Anda selidiki epidermisnya bagaimana, ya, parenkim korteksnya bagaimana, gitu, dan seterusnya. Untuk akar-akar yang lain pun sama seperti itu. Nah, kegiatan ini nanti berlaku untuk LKM yang lainnya, 2 LKM yang lainnya, ya, tentang batang dan juga tentang akar, gitu ya. Dan ini harus dilakukan nanti sebelum kegiatan praktikum, ya. Anda harus lakukan sebelum kegiatan praktikum. Jadi ketika besok di lab itu sudah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Silakanlah boleh Anda tuliskan di kertas yang lain, misalkan di kertas HVS yang kosong gitu dan kertas yang lainnya. Oke. Selanjutnya setelah Anda membuat pertanyaan penyelidikan, ya, pertanyaan yang harus diinvestigasi. Nah, nanti pertanyaannya bisa dituliskan di sini juga ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang rincinya nanti bisa dituliskan di bagian ini. Tuliskanlah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan saudara investigasi. Tadi lupa ya Bapak. Nah, lanjut ke hipotesis ya. Jadi tuliskan hipotesisnya. Ya, jadi setelah membuat pertanyaan di atas, tuliskan hipotesisnya apa atau jawaban sementaranya dan rancangan langkah kerja. Ya, rancangan langkah kerjanya kira-kira seperti apa. Jadi Anda buat gambaran lah ya, langkah kerjanya seperti apa. Jadi itu yang nanti harus kalian lakukan ya sebelum besok melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompoknya ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi besok kalian datang di lab itu sudah dengan isian yang ini gitu ya, sudah diisi pertanyaan penyelidikannya, hipotesisnya, dan rancangan percobaannya seperti apa nanti. Oke, itu saja, mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang memang kurang dipahami bisa ditanyakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.